Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Allah, bumi dan manusia, pencipta yang dicipta dan ciptaan, maha kuat, kokoh dan lemah. Ikhwafillah, sudahkah kita menemukan posisi kita? Siapa kita? Sebagai apakah kita? Dan bagaimanakah kita? Ya, kita adalah manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya sangat-sangat lemah jika dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Jika kita dapat melihat ada malaikat Jibril yang merupakan imam atau pemimpin tertinggi penduduk langit, dengannya kita tentu lebih lemah, bukan? Kemudian ada Azazil dari bangsa jin yang merupakan bapak dari kelompok syaitan. Jika tak ada iman yang tebal, maka kita juga akan lebih lemah darinya. Sekarang, lihatlah indahnya alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kenyataannya, alam tak pernah benar-benar bersahabat dengan kita. Buktinya, masih banyak manusia yang merasa takut dengan seekor harimau. Masih banyak juga manusia yang menjadi korban ketika bencana alam datang memporak-porandakan sebagian bumi ini. Banjir, gempa, tsunami, atau bahkan hanya tertimpa sebatang kayu seseorang bisa mati. Itu semua menandakan betapa lemahnya manusia. Tapi sayang, kesadaran akan kelemahan itu jarang ada di setiap diri manusia. Banyak manusia yang merasa dirinya kuat dan hebat. Bahkan hingga saat ini, setelah merebaknya COVID-19 di Indonesia, orang-orang masih saja lengah dalam menjaga diri sebelum digalakkan langsung oleh pemerintah. Jalanan di tiap-tiap kota masih saja padat, padahal ada ambulan yang setiap harinya harus mengantar jenazah dengan cepat. Orang-orang keluar dari rumahnya dengan kesombongan, padahal ada anjuran untuk tetap di rumah saja. Banyak yang tak menggunakan masker dan lalai dalam menjaga kebersihan. Padahal virus itu sangat mudah untuk ditularkan. Keras sekali hati manusia, mungkin begitulah katanya, jika bumi ini mampu berbicara. Tidakkah kita berpikir kerusakan bumi ini disebabkan oleh siapa? Entah-entah tangan ini pernah berbuat kebatilan sehingga angka kerusakan bumi menjadi bertambah. Masih menyangkal? Ini kata Allah dalam firman-Nya, Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dan 42. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi ini dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang terdahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Iwafillah, jangan katakan cepat sembuh dunia. Jika ada akal dan pikiran manusialah yang terlebih dahulu yang harus disembuhkan. Dan jangan menganggap bahwa ini adalah pure peristiwa alam dan tak ada hubungannya dengan manusia. Sebab sudah jelas dengan apa yang dimaksud dari ayat tersebut. Manusia itu perusak, padahal punya kedudukan yang tinggi. Malulah, kita adalah makhluk dengan paket lengkap. Tapi kenapa kesempurnaan itu malah mengarahkan kita kepada keangkuhan dan kesombongan? Ketahuilah bahwa tak satu pun peristiwa di alam ini terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kedipan mata sekalipun itu didasari atas izinnya. Segala sesuatu itu pasti ada makna yang tersirat di dalamnya. Tugas kita sebagai manusia adalah berbenah sebelum punah. Introspeksi diri dan ingat lagi siapa kita dan bagaimanakah kita. Kita adalah manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat lemah. Lalu, pantaskah kita menyombongkan diri? Mendekatlah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah menjauh, karena hanya kepadanya lah kita meminta kekuatan. Semoga di bulan suci Ramadan ini
kita bisa belajar dan belajar lagi, hingga akhirnya paham dengan kode-kode yang Allah berikan kepada kita. Sekian, afa minal khata'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah